Kita akan bersama mendengar sabda Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mohon urapan Roh Kudus memampukan kami bukan hanya sekedar mendengar sabdamu, tetapi memahami dan meyakini akan kebenaran sabdamu. Sehingga dalam setiap kelemahan manusiawi kami dimampukan untuk menjalani kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Begini firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-baginya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Mazmur diambil dari Mazmur 23. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bacaan 2 diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 25. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung.
Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Sabda Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1-10 yang demikian sabdanya. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi orang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput.
Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Anak-anakku, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, salam sahabat. Kita sudah masuk pada Minggu Paskah yang keempat. Dan dalam Minggu Paskah yang keempat ini, kita diterangi tema, tak ku tahu kan hari esok. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berlangsung. Kita juga tidak tahu seberapa buruk dampak ekonomi, sosial, atas pandemi COVID-19 ini. Dalam ketidaktahuan ini, pada saat ini kita akan bersama-sama mempergumulkan firman Tuhan dengan tema tak ku tahu kan hari esok. Kita betul-betul tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Dari bacaan Injil, dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10, kita bisa mendengar di sana bahwa Yesus adalah gembala. Saya, Bapak, Ibu, dan saudara adalah domba-dombanya. Yesus sang gembala begitu memperhatikan keadaan domba-dombanya. Yesus sang gembala begitu memelihara domba-dombanya dengan penuh kesetiaan. Kalau minggu yang lalu, firman Tuhan kita diingatkan bahwa saya, saudara, anak-anakku semua digambarkan sebagai benih baru yang berkualitas, yang ditaburkan dalam kehidupan bersama untuk membangun kehidupan dalam kasih persaudaraan. Minggu ini, kehidupan kita diumpamakan seperti domba. Domba yang diutus untuk hidup di tengah dunia yang keras ini. Namun demikian, dalam kehidupan dunia yang keras ini, kita punya gembala yang hebat, yang luar biasa. Dan itu juga menjadi kesaksian pemazmur. Kesaksian yang sangat terkenal dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Pemazmur merasakan bagaimana Tuhan menuntun domba-dombanya ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Menggambarkan bahwa Tuhan sebagai gembala tidak main-main di dalam memelihara domba-dombanya. Demikian juga di dalam bacaan 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 25. Kita bisa belajar di sana bahwa setiap murid Tuhan Yesus, domba-domba itu diutus ke dalam dunia, tentu dengan misi. Domba-domba ini harus belajar dari keteladanan sang gembala, yaitu Kristus yang telah mati untuk dunia. Di ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita diajak untuk mengikuti jejak sang gembala, Tuhan Yesus, yang telah mengasihi dunia ini, memberikan nyawanya, sebuah teladan yang sangat indah. Dan siapapun orang yang bersedia menjadi domba-dombanya adalah harus berani belajar dari keteladanan sang gembala ini. Kita harus memberikan hidup kita bagi kehidupan bersama di tengah dunia ini. Kita harus memberikannya dengan penuh cinta kasih sebagai wujud kita belajar dari keteladanan yang sudah diberikan sang gembala kita. Ketika kita harus merasakan penderitaan, itu menjadi bagian dari tanggung jawab. Itu menjadi bagian dari resiko kehidupan kita sebagai domba-dombanya yang diutus di tengah dunia. Ketika kita mengalami penderitaan,
apa yang sering kita lakukan? Apakah kita menggerutu? Apakah kita marah? Apakah kita menyesali dengan keputusan kita menjadi domba-dombanya? Ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya, anak-anak dan Bapak Ibu semua. Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47, kita bersama belajar tentang bagaimana kehidupan domba-domba yang harus hidup di tengah dunia yang keras, yaitu belajar dari pengalaman umat perdana. Bagaimana mereka menghayati kehidupan domba-domba yang harus merasakan kekerasan di tengah dunia. Ada pelajaran yang sangat indah di sana. Ada 4 hal. Pada ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Keempat hal itu, yang pertama adalah senantiasa tekun dalam pengajaran para rasul. Domba-domba ini sangat sadar bahwa dalam kehidupan yang keras di dunia ini butuh sebuah pedoman. Dan mereka terus belajar. Artinya mereka senantiasa belajar tentang ajaran, tentang firman yang mereka terima. Firman tidak hanya berhenti pada saat firman itu ditulis atau menjadi Alkitab. Tetapi firman itu terus menggema dalam kehidupan umat, dalam kehidupan para domba, untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan kepastian pengharapan, menembus dalam setiap ruang dan waktu dalam pergumulan penderitaan mereka. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah bersekutu. Mereka tidak hanya sekedar berkumpul, mereka tidak hanya sekedar hidup bareng, tetapi mereka bersekutu. Artinya bahwa kebersamaan itu dilandasi sebuah niat untuk menjadi satu. Yang ketiga, mereka memecah-mecahkan roti atau makan bersama. Kehidupan bersama domba-domba mula-mula atau umat perdana ini adalah kehidupan yang sadar bahwa kehidupan mereka di tengah dunia ini pun membutuhkan yang namanya makanan. Mereka bersama-sama hidup dalam kesadaran kebutuhan yang pokok juga. Dan yang keempat yang indah adalah mereka juga tekun berdoa. Kehidupan bersama mereka yang sadar harus menghadapi kerasnya kehidupan di dunia ini membutuhkan bukan hanya ikatan di antara mereka, tetapi juga ikatan dengan Tuhan. Maka mereka pun bertekun dalam doa. Anak-anakku, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita petik dari bacaan atau firman Tuhan pada saat ini? Yang kita bisa petik adalah saya, Bapak, Ibu, anak-anak, dan saudara semua adalah umat yang memang sudah dipilih menjadi domba-dombanya, domba-domba pilihannya. Tetapi tidak serta-merta saya, Bapak, Ibu, anak-anak, dan saudara lalu dibawa ke surga. Tetapi kita masih tinggal di dunia ini. Dan kita tahu bahwa di dunia ini ada banyak penderitaan. Namun kita memang diutus untuk berkarya di tengah-tengahnya. Nah, dalam melaksanakan karya ini kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan orang lain dalam kebersamaan kita. Dan teladan yang indah dari kehidupan umat perdana tentang keempat hal tadi bisa menjadi renungan kita semua saat ini. Bagaimana kita dipanggil, kita diutus untuk berkarya. Yang pertama, mari kita terus tekun belajar tentang firman Tuhan. Bukan hanya sekedar membaca dan menghafal, tetapi biarlah firman itu terus menembus dalam ruang kehidupan kita, dalam pergumulan kita, sehingga kita bisa dituntun untuk memiliki kekuatan pengharapan,
meskipun kita harus merasakan penderitaan. Yang kedua, ketika kita harus bersekutu. Mari Bapak Ibu, setelah sekian lama kita harus beribadah di rumah, tentu kita punya kerinduan untuk berkumpul kembali. Tetapi sekaligus menjadi perenungan kita. Benarkah perkumpulan kita selama ini, kebersamaan kita selama ini adalah kebersamaan dalam persekutuan? Bisa jadi kita bersama-sama tetapi punya kepentingan masing-masing yang berbeda, punya tujuan masing-masing yang berbeda. Sekarang ini yang kedua, kita bersekutu. Dalam kerinduan kita diperbarui. Kalau memang kita rindu untuk kumpul kembali, maka saatnya ketika kita bisa kumpul kembali, nyatakan itu sebagai sebuah persekutuan. Bukan hanya sekedar hidup bersama. Dan yang ketiga, memecahkan roti atau makan bersama. Mari dalam tugas kita sebagai domba-domba di tengah dunia, kita harus bersama dengan domba-domba yang lain. Kita saling menguatkan, bukan hanya dalam hal-hal yang rohani, tetapi juga seluruh kehidupan kita, seluruh dimensi kita, baik tubuh kita, baik jiwa kita, baik roh kita. Kita belajar untuk saling memenuhi kebutuhan itu, karena kita terpanggil untuk melaksanakan karya bersama. Dan yang terakhir, berdoa. Adalah bagaimana kita semua sadar bahwa ikatan kebersamaan kita seindah apapun, kalau tidak didasarkan pada ikatan dengan Sang Gembala, maka akan menjadi sia-sia. Dalam terang tema, tak ku tahu kan hari esok. Betul, kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Oleh karenanya mari dalam kesadaran ketidaktahuan kita itu, kita membutuhkan Sang Gembala. Sekaligus kita membutuhkan orang lain dalam kebersamaan kita sebagai domba-domba yang diutus di tengah dunia ini. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita mendengarkan pujian beberapa warga GKJ Sidarja dalam lagu Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
hari esok. Mungkin langit tenggelam, Tapi Dia yang berkasih